Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Ya. Jadi sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Pemkot Semarang beserta dengan jajarannya. Ini sudah memastikan bahwa di Lebaran nanti akan aman pasokan yang ada gitu ya. Betul. Termasuk juga untuk menjaga stabilitas harganya, begitu Pak Tri ya. Oke, Pak Syakir bisa menambahkan? Iya, kalau tadi ditanyakan terkait dengan perkembangan perekonomian terkini, saya kira kita bisa menyaksikan dan merasakan ya, hampir seluruh sektor itu mengalami pertumbuhan, kecuali satu, sektor pertambangan dan penggalian. Oke. Nah, kalau kita lihat dari data yang dirilis oleh BPS itu kan, kalau pertumbuhan ekonomi Semarang itu tercatat tinggi, lebih tinggi dari Jawa Tengah, 5,73% Pak Tri ya. Sedangkan Jawa Tengah 5,31%. Dan hampir seluruh sektor tadi saya sampaikan tumbuh kecuali pertambangan dan penggalian. Kalau kita lihat mana sektor yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya, yakni sektor transportasi dan pergudangan. Kemudian dengan angka pertumbuhan di atas 70%. Dan kemudian disusul dengan sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Tri. Itu kan gambaran aktivitas di sektor pariwisata. Orang pariwisata itu butuh ada transportasi. Orang pariwisata itu butuh ada penyediaan akomodasi, makan dan minum. Wisata kuliner dan lain sebagainya. Itu semua tumbuh baik. Dan sebagaimana tadi Pak Tri sampaikan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi itu satu hal yang perlu dijaga adalah bagaimana itu tidak mengekskalasi harga-harga. Sehingga inflasi menjadi faktor yang krusial harus kita jaga betul. Itu yang paling penting. Ya. Dan bisa dipastikan kalau di Kota Semarang bisa dibilang masih aman-aman saja. Kita patut berbangga hati dan juga bisa bernafas lebih lega lagi gitu. Nah, kalau dari Pak Mualim, ini sektor apa saja Pak? Kalau tadi kan Pak Tri, kemudian juga Pak Syakir sudah menyampaikan ada beberapa sektor yang melihat adanya pertumbuhan secara signifikan. Nah, kalau Pak Mualim melihat ini sektor apa sajakah atau justru bisa dilihat secara general atau di semua sektor Pak yang tumbuh? Ya, yang jelas kan begini. Jadi kita kan kembali di Kota Semarang ini. Kota Semarang ini kan bukan kota produksi ya, tapi istilahnya jasa. Nah, jadi kalau kita melihat memang tadi saya sampaikan, kalau kaitannya yang kelihatan ini memang sektor dari transportasi. Ini kelihatannya memang ini untuk transit, wilayah transit ya, karena kita punya pelabuhan, ya pelabuhan. Kemudian kalau kita lihat sektor pariwisata juga sudah mulai menggeliat. Kemudian sektor dari perdagangan sendiri, perdagangan perputaran perdagangan atau kawasan industri yang ada di Kota Semarang ini sudah mulai menggeliat. Jadi kita bisa lihat sekarang dari tingkat pengusaha yang sudah melakukan kegiatan rutin dalam berproduksi untuk menghasilkan barang baik itu dijual lokal maupun dijual ekspor, ini udah mulai kelihatan. Jadi banyak industri-industri yang mulai menjamur di Kota Semarang. Dalam arti konteksnya itu, baik itu tadi dikatakan, disampaikan Pak Akhir itu ada pergudangan, ini sudah mulai. Jadi mulai banyak investor yang masuk ke sini, kemudian walaupun hanya kita impor barang, tapi kemudian kita olah di assembling di sini, tapi udah kelihatan dari sektor industrinya. Kemudian kalau dari sektor pangan sendiri tidak, kita bisa melihat UMKM yang ada di Kota Semarang juga sekarang kan mulai menjamur. Kemudian dari sektor kuliner, kemudian dari sektor perhotelan, itu banyak sekali. Jadi memang di Kota Semarang itu kalau kita lihat dari sektor yang paling banyak menghasilkan, itu kan memang kaitannya dengan pendapatan ya. Kita lihat pendapatan memang masih didominasi oleh PBB dan BPHTB. Tapi ini sektor dari sektor kuliner atau restoran di Semarang ini kan sudah mulai menjamur. Kemudian dari sektor perhotelan sudah mulai banyak buka seperti itu. Nah, itulah ya jadi yang dikembangkan, tapi memang pemerintah Kota Semarang ini juga pengen menggenjot pariwisata agar bisa menarik wisatawan baik itu lokal maupun dari asing. Sekarang kita lanjut ke Pak Tri Supriyanto selaku Kadis Perindustrian Kota Semarang. Nah, pertanyaan kuncinya nih Pak Tri, sejauh ini bagaimana peran dari pemerintah Kota Semarang dalam menjaga stok dan juga harga kebutuhan pokok di Kota Semarang jelang Lebaran nanti? Jadi justru kalau menurut hemat saya atau pandangan saya,
itu justru perekonomian sangat bagus dan stok barang tidak mengkhawatirkan. Dan Satgas Pangan untuk Kota Semarang sangat berperan sekali sehingga penimbunan-timbunan tidak ditemukan. Misalkan ditemukan itu kecil sekali. Dan kemarin kita juga ada kedatangan dari Komisi 9 DPR RI, itu langsung tinjauan ke pasar-pasar. Itu beberapa pasar juga stok barang masih normal, artinya kenaikan barang tidak begitu tinggi kelonjakannya. Jadi masih normal. Ada masih kenaikan wajar. tapi masih di batas yang wajar masih ya, wajar, yang normal. Ya, masih wajar. Jadi kalau sudah tidak berperan aktifnya Satgas Pangan, itu mungkin sekali kenaikan harga akan terjadi. Dan ini juga dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang selalu memantau dan turun ke lapangan. Bahkan kemarin ada himbauan, instruksi, surat edaran dari Ibu Wali Kota Semarang. 2 bulan, 3 bulan sebelumnya sudah ada program urban farming. Jadi untuk masing-masing rumah tangga itu dianjurkan untuk menanam bahan pokok. Misalkan tomat, cabai rawit, itu juga mengurangi akan kelonjakan harga pangan tadi. Jadi saya pikir untuk tadi yang disampaikan kekhawatiran itu kecil sekali. Ya. Tapi faktor apa saja Pak yang kita harus ketahui sebagai masyarakat gitu ya untuk stok dan juga harga itu kadang-kadang kan bisa berubah-ubah gitu ya. Faktor apa saja yang mempengaruhinya itu? Ya itu karena kepanikan masyarakat, terutama kalau sudah banyak yang borong, sehingga itu dikhawatirkan sebetulnya stok sudah disediakan sudah dari jumlah penduduk Kota Semarang itu masih bisa mengcover, tapi kalau sudah masyarakat panik itu pasti diborongi, yang itu nanti membuat kelonjakan harga tinggi. Tapi ini kebetulan dari beberapa satgas turun, jadi sehingga itu kemungkinan kecil tidak terjadi. Misalkan terjadi hanya kecil, gitu. Dan ini tentu tidak lepas dari peran OBD terkait untuk terus mensosialisasikan agar jangan sampai panik buying gitu ya. Untuk bisa menjaga ketersediaan komoditas dan juga harga di pasaran tetap bisa terjangkau dengan baik. Pak Syakir, gimana tanggapan Anda? Ya, kalau dari kacamata kami sebagai ekonom katakanlah seperti itu, melihat bagaimana kondisi perekonomian itu kan dari indikator-indikator. Ibaratnya kalau suhu tubuh itu di atas normal ada persoalan. Yes. Nah, hari ini kita menyaksikan Semarang itu inflasinya sebagaimana tadi Pak Tri sampaikan 4,81%. Itu terendah, termasuk yang terendah di antara kota-kota yang lain. Kalau di Indonesia itu masih di atas 5%. Jadi artinya ini menunjukkan keberhasilan ya instansi terkait ya pemangku kepentingan di Kota Semarang dalam menjaga harga-harga di Kota Semarang. Angka 4,8% itu masih lebih tinggi dibanding angka yang ditargetkan sebagai inflasi yang normal, yakni 3%. Tetapi kita harus melihat sejarahnya. Mengapa kok kita di atas 3%? Itu kan di pertengahan tahun 2022, karena terdampak perang Ukraina-Rusia, kemudian terjadi lonjakan harga-harga pangan dunia, termasuk komoditi bahan energi, gitu. Yang kemudian pemerintah menyesuaikan harga-harga BBM. Nah, inflasi yang seperti itu adalah inflasi karena harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang kita sebut dengan administered price. Nah, sedangkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tri, konteksnya adalah pemangku kepentingan di Kota Semarang di dalam menjaga ketersediaan dan pasokan harga-harga yang sangat sensitif terhadap terciptanya inflasi yang kita sebut dengan volatile food. Harga-harga yang sensitif karena gangguan distribusi, karena ketersediaan pasokan, kemudian karena gagal panen. Nah, itu volatile food. Nah, kalau tadi saya sampaikan, Semarang bulan Maret inflasinya 4,81 dan itu lebih rendah dibanding Kota Semarang.
dibanding Indonesia maupun Jawa Tengah, itu menunjukkan ya keberhasilan pemangku kepentingan di Kota Semarang di dalam menjaga harga-harga barang-barang yang sensitif karena goncangan tadi, goncangan atau gangguan distribusi, gangguan ketersediaan dan lain sebagainya. Dan saya kira ini indikasi bagus yang harus dijaga oleh Kota Semarang untuk menjaga harga-harga ini oleh Satgas Pangan yang ada di Kota Semarang. Perbincangan kita akan kita lanjut dan saya mengingatkan Anda untuk bisa men-scan ulang di televisi Anda, temukan channel kami di 39 UHF Simpang 5 TV.